Selamat pagi adik-adik yang sedang berada di rumah, dan terkhususnya buat anak sekolah minggu Jemaat GBI Maranatha. Nah, kakak mau nanya, gimana kabarnya di pagi hari yang indah ini? Dan kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baik adik-adik, Kak Sherlyn mau ngajak adik-adik berdoa. Ikuti Kak Sherlyn ya. Yuk kita mulai berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan terlebih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami ingin mau mendengarkan cerita. Kiranya Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Iya. Nah, kali ini kakak mau berbagi. Pastinya ini mau berbagi cerita buat adik-adik. Jadi sebelum kakak cerita, kakak Sherlyn berharap adik-adik menontonnya dengan baik, tenang. Jadi nanti kakak akan memberikan 2-3 pertanyaan. Jadi kalau adik-adik di rumah menontonnya dengan baik, pasti bisa menjawab dong pertanyaan kakak. Oke? Nanti siapa yang bisa jawab, mohon direkam dan kirim sama kakak ya. Sebelum Kak Sherlyn bercerita, kakak mau ngajak adik-adik yang ada di rumah bernyanyi satu lagu, yaitu Larilah Cepatlah. Mungkin pada saat ini bukan hanya Kak Sherlyn loh yang nyanyi, tapi ditemanin oleh satu kakak yang cantik. Dan nah, ketika Kak Sherlyn nyanyi, kakak juga harap adik-adik di rumah harus ikut nyanyi sama kakak ya. Dan ikuti gerak kakak. Oke? Tadi kakak udah nyanyi loh Sodom dan Gomora. Nah, kali ini kakak akan bercerita. Pastinya cerita yang sangat menarik sekali. Jadi adik-adik wajib nonton ya. Nanti kakak akan memberikan 2-3 pertanyaan. Nah, ngomong-ngomong, kakak cerita apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak akan bercerita mengenai Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, kota Sodom dan Gomora itu adalah kota yang sangat besar. Tapi adik-adik, di dalam kota itu banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan. Kota itu sangat kejam. Banyak orang-orang yang suka melakukan kekejian, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, ngeri sekali. Bahkan adik-adik, mereka juga mencuri, memaki, dan mereka suka di mana laki-laki suka sama laki-laki, di mana perempuan juga suka sama perempuan. Ini sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Bahkan Tuhan sangat membenci kejahatan. Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Sangat disayangkan ya adik-adik, di mana di dalam kota Sodom dan Gomora itu ada orang cantik, ada orang ganteng, ada bayi, ada kakek-kakek, tetapi tidak ada yang benar. Jadi Tuhan mau memusnahkannya. Nah, Tuhan mau mengirim 2 orang utusan, yaitu malaikat. Mereka berjalan ke kota Sodom. Dan pada saat itu
ada Lot. Dia sedang duduk di pintu gerbang dengan santai. Dia sambil menikmati udara yang segar. Ketika Lot melihat malaikat itu datang, dia langsung bangun, lari secepat mungkin, dan dia tersungkur adik-adik ketika dia ketemu sama para malaikat itu. Dan dia berkata, Tuhan hendak kemana? Jawab malaikat itu, kami mau melanjutkan perjalanan kami. Dan Lot berkata, Tuhan, alangkah baiknya kalau Tuhan singgah ke rumahku. Dan malaikat itu tidak mau. Tetapi Lot mendesak. Dan akhirnya malaikat itu singgah di rumahnya Lot. Dan Lot menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh malaikat itu. Dia menyiapkan makanan, segala roti. Dan setelah mereka makan, kenyang, mereka mau istirahat. Tetapi sebelum mereka tidur, datanglah laki-laki dari Sodom dan Gomora. Baik laki-laki yang termuda, yang tua, bahkan kakek-kakek, datang mau menyerbu Lot di rumahnya. Dan mereka berkata, Lot, keluarkan kedua tamumu itu. Kami mau berbuat dosa terhadap mereka. Tetapi Lot dengan sedih adik-adik menjawab, jangan, mereka itu adalah tamuku. Mereka mampir ke rumahku dan sebentar lagi akan pergi. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan Lot. Mereka memaksa Lot. Dan akhirnya Lot mengambil kedua anak perempuannya, mengambilnya dan menyerahkannya kepada mereka. Katanya, inilah anakku, engkau perlakukan sesukamu. Tetapi mereka tidak mau. Mereka berkata, kami tidak mau, kami mau tamumu itu. Segera keluarkan mereka dan kami mau berbuat sesuka kami. Tapi Lot sedih. Dan mereka bilang, kalau kamu tidak mau mengeluarkan tamumu itu, kami akan menghajar engkau. Tetapi malaikat itu langsung menarik Lot. Menarik dan membuat orang-orang yang ada di luar pintu itu menjadi buta. Adik-adik, buta. Mereka tidak bisa melihat. Bahkan pintu mereka nggak tahu lagi. Mereka nggak tahu jalan mereka di mana. Adik-adik. Dan akhirnya mereka tidak jadi memaksa Lot. Dan akhirnya malaikat itu berkata kepada Lot, Lot, di sini, di kota ini, siapa kamu aja yang ada? Menantumu kah? Saudara kamu kah? Bawa mereka keluar dari kota ini. Dan Lot pergi. Dia pergi ke kota sanak saudaranya. Dia pergi ke rumah menantunya, adik-adik. Dan dia menjelaskan semua apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak percaya. Dan akhirnya Lot balik dan malaikat itu berkata, Lot, bawalah anakmu perempuan dan istrimu, bawa keluar dari kota ini karena kota ini akan dimusnahkan oleh Allah. Engkau harus melarikan diri di pegunungan sana. Tapi Lot berkata, oh Tuhan, kasihanilah aku. Jika aku lari di gunung, saya akan merasa kelelahan. Izinkan aku lari ke kota yang paling kecil, kota yang terkecil di Sodom Gomora. Dan malaikat itu berkata, larilah ke sana. Tetapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Jika engkau menoleh ke belakang, engkau akan jadi tiang garam. Dan habis itu adik-adik, Lot, anaknya dan istrinya lari sekencang mungkin. Dan akhirnya mereka sampai di kota itu. Dan kota itu bernama Zoar. Dan setelah Lot sampai di kota Zoar, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Dan dia menunggang balikan
Wow, ini sangat ngeri sekali. Dan di dalam kota Sodom dan Gomora itu sudah tidak ada lagi, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya telah hancur lebur. Tapi yang menyedihkan adik-adik, ketika Sodom dan Gomora musnah, istri Lot hatinya masih tinggal di Sodom dan Gomora. Karena kenapa? Karena hartanya masih banyak di sana. Ada emas, ada perak. Wow. Akhirnya dengan sedih istrinya Lot itu menoleh ke belakang. Dia melihat ke belakang. Sodom dan Gomora hancur. Dan ketika dia menoleh adik-adik, akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Padahal malaikat telah mengingatkan, apapun yang terjadi tidak boleh melihat ke belakang. Adik-adik, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya adik-adik, Tuhan mau anak-anaknya itu hidup baik, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh bandel, apalagi adik-adik di rumah tidak boleh melawan bapak ibu, harus nurut sama mama papa. Kalau mama papa nuruh, oh ambilkan ini, harus nurut. Nah, supaya Tuhan tidak marah. Kalau Tuhan marah adik-adik, wah seram. Seperti Sodom dan Gomora, dimusnahkan, tidak ada yang tertinggal. Nah, sekarang adik-adik harus benar-benar takut akan Tuhan. Oke, sekarang kakak mau kasih pertanyaan ya. 3 aja deh ya. Nanti kalau adik-adik bisa jawab, adik-adik harus rekam dan kirim ke kakak ya. 1, dengarkan baik-baik ya. 1, berapa orangkah utusan Allah yang dia utus ke Sodom dan Gomora? 2, siapakah yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam? Sudah 2 ya. 3 ini paling gampang adik-adik. Kalau adik-adik udah mengikuti cerita kakak, pasti adik-adik tahu. 3, apa nama kota yang dimusnahkan oleh Tuhan? Kakak tunggu jawabannya. Jadi adik-adik, kakak telah selesai bercerita dan kakak telah memberikan pertanyaan. Jadi jika adik-adik bisa menjawab ketiga pertanyaan itu, nanti minggu depan kakak akan bercerita. Tentunya cerita yang paling menarik sekali ya. Dan tunggu video kakak selanjutnya. Bye, sampai jumpa.